Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore sahabat Serenity yang luar biasa. Hari ini tim arsitek Serenity lagi ada di salah satu proyeknya arsitek Serenity di daerah Tambelang, Cikarang Utara. Dan hari ini kita update lagi. Ini kita upload yang kedua videonya. Pertama kita sempat upload dengan kondisi dalam proses pengedakan lantai 2. Dan saat ini besok insya Allah kita persiapan untuk pengerjaan pembuatan plat lantai atau dak lantai di lantai 3, atau lebih tepatnya itu adalah rooftop untuk di konsep rumah ini ya. Dan konsep rumah ini itu luar biasa banget. Kisi-kisinya itu coba saya mau kasih tunjukin sedikit. Desainnya kita belum sempat kemarin itu buat balehonya, spanduknya itu. Nah ini konsep rumahnya nih, mudah-mudahan bisa di zoom nanti. Nanti kita akan coba cantumin di bagian thumbnail video YouTube. Nah konsepnya gila-gilaan kan. Ini konsep rumah bener-bener kita siapin, tidak ada bandingannya, tidak ada duanya di daerah Tambelang ini. Keren kan? Dan seperti apa update-nya hari ini, karena kita mau fokus untuk menjelaskan secara struktur, kita langsung ke dalam aja ya. Kita dari sisi ya. Just info, luasan bangunan untuk rumah ini kemarin tuh luas lahannya itu 10 kali 30. Kita bangun 10 kali 20 meter persegi, 2 lantai dengan konsep rooftop tapi ya. Jadi kalau secara strukturnya itu 3 lantai utuh gitu ya. Dan saat ini kita bisa lihat langsung di bagian sisi. Bagian sisi teman-teman bisa lihat, ini ada Mas Andi dari tim project manager kita lagi cek di bagian sisi pengerjaan plesteran. Kebayang banget dari depan di shoot sampai belakang itu panjang banget ya. Jadi panjangnya itu lebih dari 20 meter persegi. Dan kebayang banget tingginya itu full 2 lantai. Halo guys. Jadi kita nemenin Mas Andi hari ini. Ceritanya kita mau santai-santai karena konsepnya di sini itu masih perdesaan. Nah, kita juga mau kasih informasi buat sahabat Serenity atau teman-teman owner yang luar biasa di daerah-daerah yang mau punya rumah yang konsepnya nggak biasa, yang pingin mewah dan tampil beda. Kalau di daerah kan biasanya lahannya itu kan lebih relatif terjangkau dibanding di kota. Artinya itu solusi banget buat teman-teman itu bisa membuat konsep rumah yang beda, tampil beda dengan menggunakan jasa desain arsitek Serenity ataupun plus kontraktor arsitek Serenity. Seperti desain yang udah kita tampilkan tadi ya. Kita lanjut lagi buat jelasin kondisi saat ini seperti apa, langsung masuk ke dalam ya. Nanti tuh jadi area pagar yang kalau dilihat dari desain tuh tadi nanti ada metal cutting yang ukurannya itu tingginya sekitar 3 meter utuh besar. Jadi memang si ownernya ini maunya privasi, jadi tinggi banget pagarnya ya. Saat ini kita tutup biar proyeknya nggak terekspos dari jalan. Hati-hati dan waspada, di atas lagi ada persiapan buat pengerjaan untuk dak lantai. Udah kebayang konsepnya, rumahnya gede banget. Kerasa banget secara strukturnya itu sangat-sangat kokoh. Dan konsepnya rumah ini tuh memiliki 2 akses tangga. Seperti rumah-rumah mewah pada umumnya, konsep tangganya itu dari luar. Jadi kalau misalnya ada aktivitas buat tamu atau keluarga besar saat pingin acara besar ya, kalau nggak mau pakai lantai 1 untuk netral, misalnya dia langsung ke atas lewat dari sini aja gitu ya. Coba saya mau ke atas sedikit. Nah, di border sini. Nah, di sini adalah sisi tangga bagian luar yang tentunya bisa menjadi akses utama ketika mau kita ke lantai 2 dan lantai 3 juga bisa ya. Jadi yang dia mau privasi misalnya di lantai 1 untuk orang tua, ya udah tinggal dibuat konsep ini, dan tentunya ini bisa dibuat dengan konsepan misalnya yang mudah-mudahan lewatnya dari lantai 2 ya gitu ya. Dan konsepnya nanti sebelah kanan saya itu nanti full buat taman-taman, dan kita akan buat juga di bagian dindingnya itu beberapa ornamen hiasan lah ya. Jadi membuat dinding dan taman tuh sinkron. Oke, dan posisinya ini agak mengganggu ya, nggak apa-apa ya, teman-teman lagi pada ngerjain. Nah,
Dengan konsepnya 10 kali 20 bangunan ini, di lantai 1 itu sebenarnya tidak banyak dipakai. Sekitar 30%-nya itu dipakai buat akses atau koridor untuk menuju parkir di lantai belakang. Jadi di lahan belakang itu ada area parkir sekitar 3 sampai 4 mobil, dan itu lewat dari sini. Jadi kita korbankan satu kondisi koridor sekitar tinggi sekitar lebarnya itu di sini dia 3,5-an ya, 3,5 meter. Karena yang masuk tuh nanti targetnya itu truk sih. Jadi tingginya sekitar butuhnya 3,5 minimal untuk bersihnya, dan lebarnya minimal 3,5 juga. Jadi ngorbanin bagian sini buat koridor nanti. Ini kalau teman-teman bisa lihat dari belakang nanti los connect ke belakang. Makanya untuk bagian rumahnya nanti langsung connect di sini nih. Pintunya dari sini nanti. Dari samping. Karena si ownernya nggak mau kelihatan pintu di lantai 1 itu kelihatan dari tampak depan. Ini kondisi lantai 2-nya, jadi sekitar 3,5 dengan panjang full ke belakang itu sekitar 15 meter, dengan memiliki view kolam renang. Lagi pengerjaan plester aci, jadi kita berbagi keadaan. Nah, nanti di sini ruangan untuk living room ini, karena memang di sini agak lebih privacy, hanya khusus buat keluarga aja. Jadi kolam renang ini memang benar-benar buat fasilitas di lantai 1 gitu ya. Tapi beberapa kamar di atas nanti akan dapat view juga. Kita akan infoin nanti ya biar kelihatan. Jadi di lantai 1 tuh hanya ada satu kamar. Kamarnya persis di sini. Lagi pengerjaan plester. Dari 4 kamar semua menghadap ke kolam renang dan punya ukurannya itu besar-besar. Minimal 4,4 atau 4 kali 4, ada yang juga 4 kali 5, dan semuanya ada kamar mandinya di dalamnya. Oke ya, dalam proses lagi plester aci, plesteran dulu, jadi agak masih berantakan, tapi nggak apa-apa biar teman-teman bisa melihat pengerjaan project rumah mewah tim arsitek Serenity. Di sini kita ada 10 tim, 10 orang ya. Jadi untuk mengerjakan proyek segede ini ya kita harus nambah orang ketika di posisi-posisi tertentu. Nah, ketika tadi udah ada living room, view-nya ke kolam renang, kita masuk ke di sini. Ini ada kamar mandi untuk kebutuhan servis di lantai 1. Masih gelap. Oke. Dan di sini nanti akan menjadi area dapur. Nanti meja dapurnya di sini. Meja dapur di sini. Kita akan sedikit finishing pakai roster di sini nanti full di sini buat pintu. Jadi pintu utama di situ. Jadi di sini nggak pakai pintu lagi. Nanti elevancinya lebih rendah sih ya. Dan ini ada area lahan di belakang ini. Ini full nanti. Sebelah situ nanti buat gazebo karena memang si owner kita itu adalah seorang pembisnis. Jadi kendaraan mobilitasnya itu banyak, dan targetnya di area ini bisa sekitar menampung sekitar 3-4 kendaraan. Ukurannya masih besar ini. Kalau jadi rumah sekitar masih luasan 60 ini. Jadi masih bisa lah ya, cukup lah ya. Jadi di tim arsitek Serenity itu sebenarnya kalau kita udah didesainin, di planning secara arsitektur, dibuat RAB-nya, secara totalitas kita berpacu dengan perencanaan. Tapi ketika si pemilik itu ada kebutuhan mendadak, si owner wajib menginformasikan kepada tim arsitek Serenity untuk melakukan revisi, dan tentunya itu adalah adendum atau pekerjaan tambahan di luar yang disepakati. Gitu ya. Coba kita ke lantai 2 ya, lanjut ya. Di ini lantai 2-nya punya area yang smooth banget. Tangganya itu ini kayak tangga cuma 17 ketinggiannya. Jadi ramah banget buat orang tua biar nggak malas naik ya. Karena memang si owner ini tuh mengkonsepkan rumah ini itu bisa menjadi rumah favorit dan tempatnya berkumpul buat keluarga. Kita naik ke atas ya. Nah, kita menginformasiin buat sahabat Serenity, lagi-lagi pentingnya di daerah tangga ini harus netral ya. Jadi biar nggak ada kepentok-pentok lah ya. Jadi ketika bawa barang besar, ketika berpapasan itu aman dari kepala. Tentunya juga nyaman pastinya. Inilah kondisi lantai 2. Di kebutuhan lantai 2 ini kita ada kamar mandi di sini. Ini untuk mengcover semua area servis di luar kamar. Jadi benar-benar rumah ini itu benar-benar dibuat konsepnya oleh owner itu adalah benar-benar rumah privasi banget. Dan semua kamarnya itu harus ada kamar mandinya seperti ini.
Jadi nggak bakal berebut. Nih, ini kamar mandi juga ya. Ini areanya masih belum netral. Nanti ketika udah rapi pasti kita akan shoot semuanya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah ini kamar kedua di lantai 2 dan view-nya langsung ke kolam renang. Harap berhati-hati dalam proses soalnya. Jadi view-nya langsung menghadap ke kolam renang. Oke. Dan kita balik lagi lah ya, biar bisa satu konsep menjelasinya. Jadi aksesnya dari sini soalnya ya. Akses dari sini, ini ketemu teman-teman nanti di sini adalah ini adalah buat musola. Jadi targetnya buat musola di sini atau bisa gudang juga sih. Karena masih banyak space-nya. Ukurannya juga besar nih, sekitar ukuran 3,5 kali 4. Lanjut di sini. Nanti jadi konsep jendelanya besar-besar banget. Dan di sini adalah area service yang di-requestkan banget oleh owner, karena si ownernya itu kan suka meeting juga sama tim-timnya malam-malam. Jadi dia pingin punya area semacam balkon tapi jangan terekspos dari luar, buat mereka itu bisa nyantai di sini. Kayak supir itu boleh, memang disiapin ruangan di sini dia. Termasuk nanti kalau si ownernya mau sholat, dia pinginnya di area yang seperti ini, agak semi-semi terbuka gitu dia. Buat cuci jemur juga masih oke. Nah, ini adalah area living room yang bawahnya tadi itu kita udah sounding untuk koridor akses buat kendaraan di lantai di belakang. Nih ya. Nanti konsepnya di sini ada minibar. Nah, jadi konsep minibar menghadap ke living room. Ini lagi banyak pengerjaan ini untuk penopang, penahanan, persiapan pengedakan untuk lantai 3 besok ya. Oke, lanjut sini. Tadi di bawah kita udah sounding, ada satu kamar, ada kamar mandinya. Terus tadi udah naik ke lantai 2, ada kamar kedua, dan ini adalah kamar ketiga dengan konsep yang sama, langsung menghadap view ke kolam renang. Di sini langsung ke kolam renang. Oke. Dan tetap ya, semua kamarnya itu ada kamar mandinya. Di sini kamar mandinya. Jadi dipastikan nggak akan berebut lah pokoknya itu. Dan ini kisi-kisi buat ada overstack bagian dak-dakan di atas ini, Pak. Jadi nanti di sini kita akan finishing PVC motif kayu yang nomor 1, yang kelas nomor 1, karena biar auranya kuat banget, dan kita kombinasi dengan dengan downlight lampu warna kuning. Itu akan membuat kesan di rumah ini akan menjadi lebih mewah banget, dan bisa melihat di bagian dari kolam renangnya itu terlihat akan nampak seperti sesuatu yang elegan. Nah, ini area servis. Ini area servis dan balkon area nih, yang tadi kita sempat coba naik dari luar. Jadi di sini nanti buat sofa-sofanya ketika ada tamu, jadi nggak perlu harus masuk ke dalam rumah. Terus dia sengaja kan di sebelah sini tadi ada kolam renang. Nah, tapi si ownernya itu nggak mau kolam renang, karena kan konsepnya di sini buat tamu-tamu nih. Jadi jangan sampai si ruangan privasi itu terekspos dari ruangan umum. Jadi ini yang indoor, terasan lah ya hampirnya ya. Dan ini semi balkon untuk di area depannya. Jadi ini untuk outdoornya. Jadi kebayang. Jadi kalau ada tamu, ini bisa menampung sekitar 5 sampai 8 orang lah ya. Nggak sumpek ya. Dan balkonnya full sampai sana. Balkonnya full sampai depan. Ini adalah kondisi di lantai 2 aja, view-nya udah kelihatan. Jadi kebayang sore-sore hari nyantai, yang dia hobi, yang perokok sambil ngerokok, sambil nyantai di sini sama keluarga atau sendirian sama mitra bisnisnya, dia bisa dapat inspirasi yang keren. Jadi sekali lagi buat pengusaha-pengusaha muda di daerah tuh, di Kalimantan, Palembang, Sumatera, Riau, Medan dan lain sebagainya. Beruntung buat teman-teman yang bisa mempunyai aktivitas bisnis di daerah. Kalau ingin punya konsep-konsep rumah yang tropis, modern, mewah, itu terbantu banget dengan kondisi lahan yang di daerah itu kan biasanya jauh lebih terjangkau dibanding di kota-kota. Beda banget, artinya
Kalau kita di kota harus mengocek miliaran sampai 2-3 M untuk mendapatkan rumah yang sesuai dengan targetnya. Tapi kalau untuk di daerah hanya mengkocek 1 sampai 1,5 M aja udah bisa mendapatkan konsep rumah yang diinginkan. Kenapa? Karena harga tanahnya itu relatif lebih terjangkau. Kita belum bisa ekspos banget Pak ya di lantai atas itu karena nggak mungkin kita naik-naik kan. Nah kita coba ngintip dari sebelah sini. Nah ini adalah area yang netral tadi. Ini adalah area untuk akses tangga dari depan tadi ya. Ini yang paling atasnya. Coba kita ke bordes. Nih, ini bagian bordesnya. Dan kita mau kasih Pak, coba dari sini Pak. Proses persiapan pengendakan di lantai 3. Teman-teman bisa lihat langsung. Oke, jadi di situ kita udah bisa langsung. Kita pakai untuk bondeknya kemarin itu pesan full yang 0,75 loh tebelnya. Jadi untuk rumah-rumah yang karakternya udah rumah-rumah mewah, kita pastikan spesifikasi materialnya itu kita pakai yang udah standar banget. Jadi nggak bisa untuk bernegosiasi ya. Makanya harganya juga dia per meter jauh lebih tinggi karena jangka panjang kita pikirin adalah rumah ini harus kokoh, nggak cuman harus luxury atau indah, tapi yang paling penting itu harus kokoh dan mewah gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih ukuran-ukuran untuk balokannya gitu ya. Terus tadi bisa dilihat dari bagian-bagian kolomannya itu juga ukurannya besar-besar. Just info untuk standarisasi kalau kita mau bangun rumah yang udah konsepnya 2-3 lantai itu dipastikan tuh pakainya yang full ya atau ulir ya, itu wajib banget. Jadi nggak cuma full aja tapi wajib yang ulir karena memang beban tumbuhannya dan kemurnian besinya itu jauh lebih baik dibanding teman-teman nanti nggak yang semi-semi lah. Yang paling penting teman-teman harus beli untuk besinya pastikan itu full. Jadi Pak misalnya jangan belinya itu di toko-toko material biasa, karena kalau di toko material biasa yang lengkap itu biasanya mereka itu sering mix atau ada yang kelas-kelasnya. Disarankan belinya itu di baja-baja, jadi yang tempat khusus buat besi sendiri. Pastiin kalau 2 lantai 3 lantai masih bisa kok pakai yang 10 ulir full ya. Kalau memang teman-teman mau yang upgrade-nya, Pak aku mau aman 12 ulir, is oke, no problem. Karena basicnya itu nanti baliknya ke harga satuan, harga yang ditentukan dari RAB yang kita nanti buat. Tips buat pengusaha-pengusaha yang ingin punya rumah mewah, yang pertama tentukan dulu lokasi tanahnya, minimal udah plot atau beli tanahnya. Kemudian yang kedua adalah konsultasi untuk arsitektur desainnya. Setelah itu setelah oke semuanya sesuai dengan seleranya, karakter seleranya udah didesain, buat RAB-nya, rencana anggaran biaya, untuk bisa menjadi pondasi atau menjadi tolak ukur teman-teman itu menentukan konsep rumah itu sendiri. Murah dan tidaknya sebuah rumah itu kuncinya cuma satu. Kuncinya itu gembok Pak ya. Bukan. Kuncinya itu adalah luas volume. Jadi teman-teman kalau misalnya di daerah-daerah tadi kemarin tuh beberapa hari kita dapat PR besar banget. Ada dari Medan, ada dari Riau, ada dari Palembang, ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan. Sharingnya adalah Mas, aku mau bangun rumah konsep ini. Rata-rata mereka itu ambil konsepnya itu klasik. Karena di daerah itu kan rumah klasik itu sesuatu rumah yang berkarakter mewah banget ya. Sounding kami akhirnya yang membuat kami itu agak berpikir adalah kalau di daerah kan tanahnya gede-gede. Ada yang tanahnya, kita tanya nih, Mas luas tanahnya berapa? 1 hektar Mas. Aduh gitu kan. Terus yang mau dibangun luas berapa Mas gitu kan. Akhirnya dijawab, akhirnya diskusi lah. Nah hal-hal seperti itu kita bisa diskusi online aja, bisa chattingan. Kalau teman-teman udah klop banget baru nanti merambah ke persiapan desain. Desain itu ada biayanya soalnya. Rata-rata itu kalau di Arsitek Serenity 35.000 sampai 50.000 tergantung desain apa yang diinginkan gitu ya. Pokoknya siapapun dan pastinya kami dari tim Arsitek Serenity siap selalu membantu memberikan solusi dan konsultasi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin yang tinggal di Thailand kali ya, orang Indonesia yang tinggal di Thailand ada, kita insya Allah siap lah ya bantu buat sharing-sharing. Oke, biar afdol hari ini coba kita mau nanti ngobrol sama kepala project Mas Pupu, tapi just info lagi sibuk, nggak apa-apa ya, kita panggil nanti, kita akan tanya-tanya tentang project ini. Jadi di Serenity sendiri itu kita siapin beberapa kepala project yang udah lama ikut kita. Itu dia mengepalai beberapa teman-teman tukang sekitar 10 sampai 15, yang artinya ketika nanti ada kebutuhan project di luar kota,
nanti kita satu paket kita bawa dari kepalanya, terus ada supervisornya, terus sama timnya. Jadi benar-benar kita jaga dari pengalaman sisi pengalamannya ya. Kita panggil coba ya. Dan ini dia pelakunya yang kita cari-cari. Sebenarnya aktivitasnya masih padat. Nah, karena persiapan buat besok ngecor, jadi ya kita tarik dulu lah buat ngobrol sedikit. Dan perkenalkan dengan Mas Pupu, kepala project di project Tambelang ini ya. Iya, karena ukurannya berapa sih Mas Pupu ini Mas Pupu? 30 kali 10. 30 kali 10 ya. Secara gede banget kan. Jadi lebar 10, panjang tuh 30 dan dikerjain semuanya. Dan bangunannya 3 lantai. Makanya gede-gede banget ya. Mas Pupu, sekarang kita ada berapa pekerja di sini Mas Pupu? 10 orang pekerja. 10 orang pekerja di sini. Targetnya sini waktu finishing nanti nambah lagi Mas Pupu ya. Iya. Jadi bisa sampai 15 pekerja nanti ya. Nah, jadi Mas Pupu ini mengepalai saat ini tuh 10 orang di sini, dan ketika kebutuhan di luar kota nanti seperti ini. Jadi satu paket ada supervisinya, lanjut sama timnya, nanti langsung sepaket berangkat ke luar kota yang nantinya dipesan oleh para owner-owner yang dari calon-calon customer dari Arsitek Serenity. Mas Pupu, satu lagi nih, apa yang menjadi kendala atau kesulitan di proyek ini Mas Pupu? Ya kalau masalah Yang sudah dikerjain nih, apa sih yang susah nih dari mau rumah yang gede ini nih? Ada nggak yang udah problem? yang problemnya paling masalah ketika kalau ada perubahan ukuran aja. Oke, karena luasannya ukurannya besar-besar. Iya. Kalau ada perubahan sedikit aja, misalnya kayak kamarnya digedein, otomatis banyak yang dirubah Mas Pupu ya. Iya, banyak. Karena nggak cuma ngomongin kamar yang digeser, tapi ada struktur yang harus digeser. Nama kamar mandi aja, otomatis ada struktur yang harus disesuaikan juga Mas Pupu ya. Iya. Jadi begitu. Jadi para owner yang luar biasa, pentingnya koordinasi itu adalah nggak bisa ketika dalam proses itu main geser-geser aja ya Mas Pupu ya. Gitu ya. Nggak seimbang nanti Dampaknya nggak seimbang gitu ya. Dan just info, Mas Pupu juga timnya dari Mas Andi, super project project manager kita. Jadi yang koordinasinya langsung tuh sama Mas Andi, kebutuhan projectnya dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Pupu ya. Semangat terus buat teman-teman. Oke ya. Dan itu dia tadi keseruan kita sama kepala project di Tambelang ini. Itu dia tadi percakapan kita dengan supervisor project kita. Ada kepala project di sini, dan sistem yang udah kita siapin memang di masing-masing project nanti ada supervisornya. Makanya juga di luar kota beberapa yang udah kita requestin, kita juga akan siapin. Jadi ada timnya dan supervisornya untuk menjaga kualitas yang udah kita rencanain ya. Makanya pentingnya banget secara konsep perencanaan. Meskipun kita tahu juga sih, ketika dalam pembangunan itu apa yang kita rencanakan itu akan silih berganti juga, atau ada beberapa itu yang harus disesuaikan gitu ya. Tapi kita selalu open kepada owner untuk membuat perencanaan itu tuh nggak baku-baku banget untuk beberapa kondisi, seperti misalnya material-material finishing, kebutuhan material-material support kayak lantai, pintu, itu kita bisa upgrade juga gitu ya teman-teman ya. Pastinya hari ini sangat seru banget. Coba kita sambung lagi dengan video besok, aktivitas pengecoran di lantai 3 rooftop. Sampai ketemu di video kita selanjutnya pastinya ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, kita pastikan kita tungguin banget buat subscribe-nya, buat support channelnya kita, karena biar Arsitek Serenity bisa berkembang, ditemani dengan semua support sahabat Serenity. Dan jangan lupa like dan komen di media sosialnya Arsitek Serenity ya, Instagram dan TikToknya kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Just info, kita berlalu sekitar 3 bulan berlalu, alhamdulillah sudah mencapai 1000 jam. Target kita dalam waktu cepat mencapai 4000 jam Pak ya. Dan subscriber kita akan kita targetin sekitar nambah 2000 lagi, biar sekitar 2000-an lebih lah ya, biar kita bisa menjadi mitranya YouTube juga dan terus bisa berkembang tentunya ya. Target kita awal bulan nanti di Desember kita punya kejutan khusus nih Pak. Kita akan adakan sebuah giveaway bersama untuk jasa desain free atau gratis di channel TikToknya Arsitek Serenity. Yang penasaran, follow makanya di Instagramnya dan TikTok Serenity ya. See you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.